Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdiyana bi'nimatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya rabbi abada. Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammad wa ba'du. Ibu masih taklim Siti Khadijah Karimah. Sore ini kita masih di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ya. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban artinya apa, Ibu? Menyiram ya Pak. Rajab menanam, Sya'ban menyiram. Ramadan panen katanya. Apa, Bu? Bulan apa tanya? Panen sipil. Katanya bulan menyiram. Itu dari istilahnya, dari terminologi. Bulan Rajab itu bulan menyiram, bulan Sya'ban bulan menanam. Bukan, bulan menanam itu Rajab, bulan Sya'ban itu bulan menyirami, Ramadan itu bulan panen. Tapi itu istilah, bukan itu artinya. Kenyataan ya Pak ya. Rajab itu bulan yang penuh dengan apa ya? Rajab itu bulan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan itu Rajab. Ya. Maka disitulah mumpung penuh dengan kemuliaan, orang-orang mengatakan dengan istilah menanam kebaikan. Sya'ban itu bulan yang baik tapi dilalaikan, itu artinya. Ya. Dilalaikan, kenapa dilalaikan? Karena masyarakat Arab lebih senang di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sya'ban bulan yang dilalaikan. Kalau tadi Bu Ketua mengatakan bulan pertengahan itu namanya nisfu Sya'ban. Nisfu itu pertengahan, ya. Ada apa dengan pertengahan di bulan Sya'ban? Oh, ternyata di bulan Sya'ban itu, di pertengahan itu Allah membuka pintu tobat, pintu ampunan, dan Allah memperbaiki seluruh nasib manusia yang hari itu dia beribadah dengan baik malamnya, ya. Dan biasa sunnah, puasa sunnah di bulan pertengahan. Kalau ini pengantar dulu ini, karena ini pelajarannya akhlak, ya. Pengantar itu. Ramadan itu dari kata bahasa ramat artinya membakar. Itu artinya yang dibakar apa? Dosa-dosa manusia. Itu namanya dibakar, ramat. Kenapa dibakar? Artinya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa, dihilangkan, dibakar itu dihilangkan. Namun dosa-dosa yang dimaksud di sini dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar itu banyak, membunuh itu dosa besar. Kemudian memakan anak yatim itu juga dosa besar, misalnya, ya. Kemudian durhaka pada orang tua itu dosa besar, ya. Banyak dosa besar. Itu nggak diampuni kalau tidak lewat taubat. Ya. Menipu, membohongi itu termasuk dosa kecil. Dosa yang efeknya besar. ya, kalau yang besar dosa besar. Ya, seperti itu. Kemudian dosa memperkosa itu dosa besar, ya. Kemudian nah, itu dosa yang tidak terampuni. Dosa syirik dosa nggak terampuni. Bukan dosa besar lagi, tapi karena dosa yang tidak terampuni, dosa syirik. Artinya apa? Ketika seseorang itu meninggal masih syirik, ya, maka dia akan di neraka selamanya. Tapi kalau dosa besar, saat mati dia belum tobat, nanti dia akhirnya dihukum di neraka dan akan masuk surga.
perhatikan ya. Ibu perhatikan dulu, nanti ada ulangan nggak tahu loh ya. Ya. Tahu ya, dosa besar yang nggak terampuni disebut dosa syirik. Artinya saat mati dia masih syirik, berarti dia akan di neraka selamanya, kekal. Tapi kalau dosa besar memperkosa, membunuh, durhaka kepada orang tua, itu dia masih diampuni di neraka mungkin 1000 tahun atau 10 tahun di neraka, baru dia akan kembali ke surga selama dia masih punya syahadat dan punya la ilaha illallah itu. Ya, itu bedanya dia. Dan ini bulan Syaban ya. Jadi nanti bisa tanya jawab langsung ya, tanya jawab masa dosa Syaban, dosa Syaban, bulan Syaban. Ini sekarang pelajarannya akhlak. Akhlak ya. Akhlak ini kan ada. Masmumah. 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 Ini masmumah. 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 Ya, akhlak hari ini kita bicara masalah dua macam akhlak ya. Orang yang suka ngaji seperti ini berarti punya akhlak mahmudah ya. Kalau orang yang nggak suka ngaji ya suka baca berarti masmumah. 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 Orang yang selalu kumpul di masjid seperti ini pasti lesanya bagus, terjaga, amalnya bagus, maka dia akan berpahala. Tapi kalau orang yang kurang bagus, masmumah, sebaliknya lesanya selalu tadi bohong, selalu curiga, selalu iri, dengki, maka yang keluar dari dirinya pasti buruk. Amalnya pasti buruk juga, maka tidak ada pahala tapi dosa. Itu sebaliknya. Jadi itu kalau boleh. Ya, jadi Nabi itu diutus untuk apa? Bacanya gimana? Uswatul hasanah. Uswatul hasanah ya apa? Uswatul hasanah apa? Bukan apa? Bukan. Uswatul hasanah itu teladan. Teladan. Nah, itu akhlak yang baik. Nah, maka Nabi diutus untuk apa? Innama bu'istu ilma ma'il akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Akhlaknya umat. Ya, manusia. Jauh-jauh hari Nabi sudah dapat satu ilham dari Jibril, dari Allah lewat Jibril bahwa engkau itu sebenarnya diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Artinya siapa yang ikuti jejak Nabi berarti dia akhlaknya mulia, akhlul karimah, gitu kan? Semua rajin sholat, baca Quran, kemudian juga melakukan perbuatan amal kebaikan, itu pasti umatnya Muhammad, gitu kan? Berarti Nabi berhasil memperbaiki akhlaknya umat. Terbukti Islam itu datang yang terakhir, ya. Datang yang terakhir, nenek moyang kita itu bukan beragama Islam, ya, kemudian agama terbesar sejak dulu itu ya Nasrani, bikinan murid-muridnya Yesus, ya. Yesus itu Nabi Isa alaihissalam yang menyimpang. Muridnya Nabi itu baik, Nabi Isa itu baik muridnya, 12 itu Hawari itu baik.
Tapi ada satu yang menyimpang yang disebut dengan nama siapa? Bu? Yudas Iskariot. Itu salah satu murid di antara 12 yang durhaka pada Nabi Isa sehingga menyelewengkan ajaran Islam tauhid itu menjadi ajaran Nasrani. Nasrani itu kata dasarnya Nasaret. Nasaret itu adalah kota kelahiran Nabi Isa alaihissalam di Baitul Maqdis. Ya, kemudian maka itu muncul terus sampai membesar dan sekarang menjadi agama nomor besar, nomor 1 di dunia. Namun pelan-pelan akan diangkat Islam. Sekarang Islam menjadi nomor 2, yang dulu nomor buncis, sekarang Islam nomor 2 di dunia ini, dan tidak lagi akan menjadi Islam menjadi agama pemenang. Jadi ya, yang Kristen pun akan masuk Islam semuanya di akhir alam ini. Jadi kita bersyukur karena kita sejak awal akhlak kita akhlak Nabi Muhammad. Ya. Insya Allah kita akan selamat Muhammad dengan apa? Dengan apa, Ibu? Muhammad tanya kita dengan apa? Dengan syafaatnya. Ya, siapa yang menekuni sunnah-sunnahku menghidupkan, maka dia akan mengurus syafaat. Dan satu Nabi yang akan memberikan syafaat nanti di pada masa hanya Muhammad SAW. Ibu-ibu akan berdiri di situ 50.000 tahun lamanya. Ya, coba. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. 50 tahun lamanya untuk di sidang Allah. Satu-satu berapa pada Allah di situ. Ya. Hanya orang-orang yang akhlak bagus, yang ikuti Syekh Muhammad, dia akan dikirim masuk mana? Nah, di Padang Masar masuk apa? Masuk ke Telaga Kausar. Telaga Kausar. Siapa yang masuk situ? Orang-orang yang tidak melakukan bid'ah. Orang yang selalu melakukan sunnah Nabi, menghidupkan seluruh sunnah Nabi. Maka dia akan dibawa Nabi untuk masuk ke Telaga Kausar, minum sepuasnya, kemudian dia tidak akan haus selama 50.000 tahun. Berdiri nggak capek, nggak lelah, karena di situ dia sudah minum Telaga Kausar itu belum masuk surga, masih di Padang Masar kondisinya. Karena kita punya akhlak Muhammad, maka dia akan memberi naungan, ya, naungan. Nah, 7 naungan yang ada di Padang Masar itu termasuk ibu-ibu semuanya. Allahumma. Cirinya apa? Cirinya apa? Kalau ibu-ibu termasuk mendapatkan 7 naungan golongan manusia, yang lain nggak ada lagi. 1, pemimpin yang adil, ya. Orang yang cinta karena Allah, berpisah karena Allah. Kita begitu kan? Kita cinta semua kita sebagai manusia karena Allah, dan kita berpisah juga karena Allah. Maka kematian yang memisahkan kita. Ya. Cinta Quran, ya, Quran. Membaca, memahami itu termasuk yang dinaungi di Yaumul Masar. Ya. Orang sedekah tangan kanan, sedekah tangan kirinya nggak tahu, nggak lihat. Maksudnya apa? Tidak perlu diomongi, aku urun loh, aku bantu ini itu loh, ya. Ini berarti sedekahnya tidak diterima, karena hanya dapat pujian dari manusia, ya. Nah, kalau sedekah sebaiknya diam-diam, nggak usah ada orang tahu, ya. Karena nggak usah tahu saja, orang akan tahu, ya. Padanya akan tahu bahwa ini sedekahnya Bu itu akan tahu semuanya. Yang kelima, pemuda yang diajak berzina oleh wanita yang kaya raya, aduhai cantiknya, molahnya, tapi dia menolak. Kira-kira enggak muda itu laki-laki muda itu? Yusuf alaihissalam, ya, itu. Ya, di antara 7 kita harus ada 1 gitu. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Nah, gitu ya. Yang masjid, sehingga
selalu ingin ke masjid, ya, itu termasuk yang dapat naungan. Ya, 7 manusia yang dapat naungan termasuk ibu-ibu semuanya kita. Ya. Asal jangan sampai meleset, ya. Ada yang nggak meleset. Karena dulu zaman Nabi itu ada si Fulan, ya. Si Fulan itu sejak muda sampai tua itu amalannya amalan neraka. Muda, tua, neraka. Tapi menjelang ajalnya dia selalu mengamalkan amalan surga. Masuk dia surga. Ada sebulanah sejak kecil amalannya surga, sampai tua amalan surga. Tapi menjelang meninggal amalannya neraka. Maka ini orang ini kepleset masalah akidah, ya. Perlunya apa kita hormati seperti ini agar kita bisa melihara diri kita, jangan sampai kita kepleset dengan suatu urusan yang nggak ada untungnya hanya dunia, tapi kita kepleset, ya. Misalnya ibu bisa seorang, ya, yang kaya raya misalnya gitu, kemudian diajak shopping macam-macam, diberikan macam-macam, lupa sholatnya, lupa macam-macam, lupa semuanya, meninggal di situ, itu neraka. Ya. Ada adzan, lupa dia, nggak dengar, nggak mau sholat, justru di situ. Nah, yang baik adalah seumur-umur sudah tua seperti ini selalu baca Quran, selalu silaturahmi, selalu sedekah hingga meninggalnya husnul khotimah, Allahumma amin. Ya. Nah, itulah pengantarnya akhlak, ya. Akhlak ini akan membawa kita kepada junjungan kita Muhammad SAW sehingga kita berdiri di padang mahsyar 50 tahun itu nggak capek, nggak lelah, nggak haus. Karena nanti seluruh umat itu mungkin jumlahnya 50 miliar kan sampai akhir tahun, akhir hayatnya, akhir kiamat. Sekarang sekitar berapa? 10 miliar umat di dunia ini, ya. 40 miliar katakanlah, ya. 10 miliar katakanlah, ya. Kemudian di antara itu Islam mungkin 5%. Nah, 5 miliar Islam, yang lain campur-campur macam-macam. Maka yang masuk di padang mahsyar itu adalah yang 50% tadi itu yang Islam. Yang nggak Islam gimana? Dia maksudnya layar jauh, di luar jalur, arah neraka. Jadi yang masuk di timbangan di Yaumul Mizan itu hanya umatnya Muhammad. Paham ya? Yang bukan umat Muhammad nggak masuk di situ. Ngapain ditimbang? Karena dosa-dosa itu amalnya itu sebaik pun dia tidak diterima Allah. Maka salamun qaulam mir rabbir rahim, selamat datang engkau, Allah mengucapkan itu dalam surat Yasin, ya. Tapi yang kedua Allah ucapkan wamtazul yaumal mujrimun, kamu tidak boleh masuk ke sana, kepada mahsyar. Kamu kemana? Kamu ke sana, ke neraka. Langsung dijelontrong di neraka. Enggak pakai ditimbang. Enggak perlu ditimbang. Apa ditimbang? Karena dia dosa semuanya. Dia non Islam. Berarti enggak melalui siratal mustaqim. Oh, enggak. Yang siratal mustaqim yang Muhammad. Ya, yang masuk Yaumul Mizan itu hanya umat Muhammad. Bu Idah rasanya enggak ada budaknya. Ya. Bu nih, Bu ini tukang nyatet undangan macam-macam, ya. Ditimbang nanti, oh timbangnya lebih bagus, lebih banyak, ya, lebih banyak ini, ya. Maka masuk siratal mustaqim itu seperti kilat gitu, lari gitu, ya. Nah, ada yang sakit ya? Yang kakinya sakit nggak sembuh-sembuh. Jadi sembuh kayak dulu. Enggak ada lagi, semua bisa berjalan, ya. Semua telanjang bulat, ya. Enggak ada yang pakai baju di padang mahsyar itu, semua telanjang bulat. Ibu juga telanjang bulat, bapak juga telanjang semuanya. Belum sunat ya lagi semuanya. Itu hatinya sobek. Apa kita mau lihat itu? Oh, nggak bisa melihat kita sudah ketakutan luar biasa.
udah mabuk wayang, udah bingung menyelamatkan diri gimana gitu. Gitu. Mencari Nabi Muhammad, mencari padang Masar, mencari Telaga Kausar. Itu ya. Tapi hanya orang-orang beriman yang tadi itu ya yang namanya bagus sama bagus, maka dituntut dia oleh amalnya ke sana. Wam tanjul yang majmud yang buruk ke sana, langsung dijelontorkan neraka, nggak bisa terlibat. Ya. Karena amal di dunia itu sebaik apa kalau dia nggak punya password, apa passwordnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, masuklah neraka semuanya. Nggak perlu lewat jalan sirat. Gitu. Semuanya di situ ya. Ya. Sehingga ketika nanti masuk surga Assalamualaikum bima sabartum. Nah, Allah menyambut kita. Selamat engkau semuanya umat Muhammad ya, salam sejahtera. Bima sabartum, engkau sabar di dunia. Sabar beribadah, sabar tidak bermaksiat, sabar karena musibah macam-macam, dan akhirnya sabar ibadah kan lainnya. Beribadah tekun seperti sore ini ya, sabar kita. Kena musibah sakit ya sabar. Maka dia salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma badar, dia akan mulai kenikmatan yang abadi. Wa ni'ma badar, kenikmatan terakhir, pungkasan ya, surga. Gitu kan? Caranya jadi ada dua ayat, yang satu Yasin, yang satu ada di surat Al-Araf tadi. Itu penting untuk kita pahami. Jadi kalau ibu ditanya, ya pada masa itu siapa? Enggak ada, itu hanya orang Islam semuanya di situ. Non Islam enggak ada di situ. Sebaik apapun amalnya, enggak punya password ya langsung neraka, kekal abadi di situ. Ya. Mari kita pelihara amal kita, iman kita, akidah kita, akhlak kita, agar kita bisa bersama Muhammad di Yaumul Masar, Yaumul Mizan, Yaumul Sirat, Yaumul Jaya, sehingga kita kembali duduk bersama di surga seperti ini. Allahumma. Nah, silahkan yang kurang jelas bertanya.